itu udah ada aturannya di depan. Wajib berpakaian sopan santun. Sopan dan tertutup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zia, alumni mahasiswa master di Malaysia. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mungkin beberapa orang yang ada yang berminat untuk kuliah di Malaysia. Oke, pertanyaan dari belakang silakan. Sekarang posisinya udah tamat masuk kuliah. Oke, sekarang di tahun 2021 saya sudah tamat. Saya tamat di tahun 2019. Saya mulai kuliah di tahun 2017 dan saya lulus di pertengahan tahun 2019 dan juga convocation atau yang disebut dengan wisuda di Indonesia itu di akhir tahun 2019. Pas di awal dulu ngurus ini itunya sama ngurus masalah kampusnya nih sama siapa? Oke. Kan posisinya kemarin itu belum nikah kan? Pertama kali masuk kuliah. Iya. Pertama kali masuk ke Malaysia itu ngurus sendiri itu mulai dari ngurusin buat ATM, terus kemudian ngurus VDR-nya, ngurus visanya, ngurus mencari tempat tinggal, kemudian apalagi ya kira-kira, pokoknya seputaran yang berhubungan yang akan kita lakukan di Malaysia itu semua ngurus sendiri. Tapi di Malaysia itu tenang aja, kita ada yang dinamakannya PPI, di mana Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, itu di setiap kampus di Malaysia atau di luar negeri manapun itu ada yang namanya PPI. Itu di mana mereka akan membantu semua mahasiswa yang baru masuk, mahasiswa yang akan sharing tentang apapun seputaran ketika mereka berkuliah di sana. Kalau kuliah pakai bahasa Melayu atau bahasa Inggris? Untuk beberapa sih mungkin, kebanyakan mayoritasnya semua kampus di Malaysia itu rata-rata menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi di UKM University Kebangsaan Malaysia, sesuai dengan namanya kebangsaan, mereka masih memperkarsakan, istilahnya memperkarsakan bahasa Melayu. Jadi kita mahasiswa luar negeri, khususnya yang luar dari Malaysia, wajib mengambil mata kuliah yang namanya bahasa Melayu itu 2 semester. Bahasa Melayu 1 dan bahasa Melayu 2. Untuk bahasa ketika belajarnya itu kembali lagi kepada fakultinya, kepada jurusannya masing-masing. Contoh kayak di TESOL itu English ya, tentu otomatis kita menggunakan bahasa Inggris. Mungkin di ekonomi bisa aja mix, bisa menggunakan bahasa Melayu, bisa menggunakan bahasa Inggris, tergantung, depends dari mereka apakah ada mahasiswa asing selain Malaysia. Contohnya kayak mungkin ada anak pelajar dari Pakistan atau ada pelajar dari Singapura, terus seperti itu. Jadi mengikuti tergantung dari apakah ada mahasiswa asing lainnya di dalam kelasnya atau di ini ya. Kecuali bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris wajib menggunakan bahasa Inggris. Dengar-dengar kalau di sana tuh ada juga tamat tapi tanpa buat skripsi, gimana tuh? Oke. Skripsi, tesis ya gitu ya. Memang ada yang tidak menggunakan skripsi. Itu namanya di Malaysia, mereka nggak tahu ya kalau di kampus lain. Di kampus aku itu ada yang namanya Mood A, Mood B, and Mood C. Mood A, B, and C itu adalah pilihan bagaimana cara kita menjalankan perkuliahan kita. Contoh yang seingat aku ya, Mood A itu hanya menggunakan apa istilahnya? Hanya penelitian. Hanya cukup penelitian saja. Mood B itu mix mood maksudnya ada yang di kelas, ada yang tesis gitu. Tapi mayoritasnya di tesis. Gitu ya. Kalau untuk mood C itu full kelas, 40 SKS itu kelas, tapi di 40 SKS itu kita juga wajib
menghasilkan yang namanya project paper. Project paper itu kertas kerja yang sama dengan tesis tapi lebih skupnya lebih rendah ya, lebih kecil kayak gitu. Jadi kalau untuk yang jurusan lain tergantung, mungkin ada yang memang pure tidak ada menghasilkan apa-apa, kayak kawan aku sendiri itu di jurusan ekonomi, di jurusan bisnis, mereka cukup hanya menghasilkan yang namanya business plan yang itu nanti akan mereka presentasikan di depan investor masing-masing. Nah, itu mungkin pengambilan nilai akhirnya. Jadi setiap jurusan mungkin beda-beda dan memang ada yang tidak ada menggunakan skripsi dan tidak menggunakan tesis. Tapi kalau disertasi saya nggak tahu ya. Itu pasti kayak ya kalau S3 ya. Gitu. Ketentuan lulus gimana? Sama kayak seperti Indonesia kan? Oke, mungkin dulu itu pasti mungkin pertanyaan cocok di bagian itu tadi ya, kalau nggak ada skripsi gimana ketentuan lulusnya, ambilnya jadi nilai dari mana? Gitu. Oke, mungkin aku cerita sedikit ya. Dulu waktu aku baru sekali masuk kuliah di Malaysia, tuh aku mengambil MUTSI yang aku bilang tadi sebelumnya itu 40 SKS itu full di kelas, tapi 40 SKS tapi dari 40 itu 6 SKS aku mengerjakan project paper 1 dan project paper 2 yang itu sama dengan tesis ya. Cuman ada perbedaan lah antara yang memang ngambil tesis sama yang project paper aja ya. Mungkin kemarin banyak isunya kayak bilang kok ngambil MUTSI sih, nanti nggak diakui loh di luar di Indonesia kayak gitu kan, nanti ijazahnya nggak bisa disetarain nih, nggak bisa ini itu gitu, galau dong ya kan. Kemudian kita ya pasrah lah ya awalnya, ya udah deh ambil aja, yang penting kita kuliah, kita ngambil ilmunya ini. Ternyata mereka menerima kok yang namanya kita hanya mengerjakan project paper, yaitu sebagai kita syarat untuk menyetarakan ijazah kita nantinya. Jadi ya nggak perlu khawatir, bagi yang tidak ada skripsi kita bisa menggunakan project paper kita tersebut gitu. Lanjut yang kemudian pas kuliah seragam ke kampusnya gimana? Kalau di Indonesia kan memang harus formal, harus sopan seperti itu kan. Yang muslim pakai jilbab, untuk ceweknya, terus kalau non muslim ya yang penting sopan gitu kan. Kalau di sana gimana? Kita ngomongnya di kampus aku ya, nggak tahu kalau di kampus yang lainnya. Di kampus yang aku pernah, pengalaman aku sendiri, kalau untuk kuliah itu udah ada aturannya di depan, wajib berpakaian sopan santun, sopan dan tertutup tentunya ya. Oke, dibilang pakai jilbab, rata-rata semuanya yang muslim pasti pakai jilbab gitu ya di sana ya, kecuali mungkin yang non muslim. Pakaiannya boleh kaos bebas, tapi kaos yang sopan, yang nggak terbuka atau gimana gitu. Tapi kalau pakaian kita nggak ada yang namanya seragam, tetap bebas tapi tetap sopan gitu. Yang kalau kita tengok di media, lihat di media itu kan selalu ada macam ada konflik atau masalah seperti masalah perbedaan bahasa kan, ada masalah bully kalau di media kan bisa gitu kan kalau di yang cerita lihat. Tapi kenyataan di mana sih sana? Apakah ketika orang Indonesia di sana bakalan dibully atau gimana? Cara mereka menerima kita berkuliah di sana? Kalau untuk pelajar ya, untuk semua ya orang Indonesia ya. Kalau sejauh ini ketika aku baru masuk kuliah, alhamdulillahnya mereka di kelasku, teman-temanku itu malah seperti nerima aku loh gitu. Malah kayak orang Indonesia ya, di mana tinggalnya gini. Mereka ya nggak ada tuh yang namanya kayak menstandarkan diri, oh ini orang Indonesia nih, ini nggak ada yang namanya mengkapling-kaplingkan budaya gitu kan. Malah mereka mereka penasaran loh, kamu ini apa aja sih yang seru di Indonesia, apa aja sih Oke, kalau di sana ketika aku di sekolah di kelas pasti ditanyain apa aja sih budaya Indonesia, mereka jadi lebih ingin tahu gitu. Mereka jadi ingin lebih tahu apa saja
yang kebiasaan orang Indonesia, budayanya gimana, makanannya, ini itu. Jadi nggak ada tuh yang namanya bully. Nggak tahu kalau membuli itu mungkin pribadi masing-masing lagi kalau menurut aku kayak gitu. Nah, ngomongin makanan nih. Nah, Cari makanan aku Indonesia, suka itu. cari makanan di Indonesia, khas-khas Indonesia gimana sih? Susah atau enggak? Apa cari makanan di Malaysia? Di Malaysia yang makanan khas-khas Indonesia. Khas Indonesia gitu. Untuk di Malaysia itu masih mudah ya, masih mudah kali. Tapi mungkin pasti ada yang, kalau makanan mungkin sesuai lidah kita cuma ada kari-karinya. Kalau nyari khas Indonesia seperti mie Aceh ya, mie Aceh itu ada, kayak nasi Padang itu ada, makanan Padang gitu kan. Kayak apa ya? Kayak mungkin sebagian besar rata-rata ada mereka. Di Malaysia itu ada makanan Indonesia, memang ada kayak di Chowkit itu salah satu tempat yang memang rata-rata menjual makanan khas Indonesia kayak gitu. Kumpulnya kayak di Kampung Baru itu kumpulnya para makanan khas Minangkabau, khas Minang gitu, kayak makan nasi Padang, cuman ya itu harganya sesuai dengan tempat tinggal kita di situ gitu. Sekian dari aku share tentang pengalaman di Malaysia. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.